Halo semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran pengantar informatika dan pengenalan komputer. Nah, video ini adalah bagian kedua dari 7 bagian yang dibuat oleh Lekio 1, yaitu teknik ujian, band, telepon, dan juga parent. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas materi di unit 2, yaitu tentang algoritma dan pemrograman. Nah, topik ini sangat penting untuk kita pahami bagaimana cara kerja user dalam menyelesaikan berbagai masalah melalui langkah-langkah yang terstruktur dan efisien. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Bagian 1. Apa itu algoritma? Kita akan mulai dengan pertanyaan paling dasar. Apa itu algoritma? Algoritma adalah sekumpulan langkah-langkah yang jelas dan logis yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam istilah yang sederhana, algoritma adalah instruksi yang diberikan kepada komputer untuk melakukan tugas tertentu. Mari kita bayangkan algoritma seperti resep memasak. Setiap langkah dalam resep, seperti masukkan bahan dan aduk hingga rata, merupakan bagian dari algoritma yang membawa kita dari bahan mentah hingga makanan siap saji. Sama seperti dalam resep, algoritma dalam pemrograman mengikuti langkah-langkah yang spesifik dan teratur. Dalam pemrograman, algoritma bekerja dengan cara yang sama. Komputer menerima data sebagai input, memprosesnya melalui serangkaian langkah-langkah yang sudah ditentukan, dan menghasilkan output yang diinginkan. Yang membuat algoritma sangat penting adalah kemampuannya untuk menyelesaikan suatu masalah secara efisien dan cepat. Karakteristik algoritma. Sekarang mari kita lihat karakteristik dasar yang harus dimiliki oleh sebuah algoritma. Pertama, algoritma harus memiliki input yang jelas, yaitu data yang dimasukkan ke dalam sistem. Kedua, algoritma harus menghasilkan output yang jelas, yaitu hasil dari proses yang dijalankan. Misalnya, dalam sebuah algoritma, kita menghitung rata-rata nilai. Inputnya itu merupakan nilai siswa, dan outputnya itu merupakan nilai rata-rata dari yang kita peroleh. Lalu, algoritma juga harus memiliki karakteristik kebenaran. Ini berarti algoritma itu harus mampu untuk memberikan solusi yang benar untuk semua input yang kita berikan. Dan input yang sesuai itu selalu memberikan output yang akurat. Selanjutnya, algoritma itu harus memiliki finish atau berakhir setelah beberapa langkah tertentu. Ini penting untuk memastikan bahwa algoritma itu tidak berjalan tanpa akhir. Jika sebuah algoritma harus berjalan tanpa henti, itu menandakan ada yang salah dalam desainnya. Akhirnya, algoritma harus bersifat umum. Artinya, algoritma tidak hanya berfungsi untuk satu kasus tertentu saja, tetapi juga harus dapat digunakan untuk berbagai skenario yang berbeda. Sebagai contoh, algoritma untuk menghitung rata-rata biasanya digunakan untuk nilai siswa, hasil survei, atau bahkan untuk menghitung rata-rata pendapatan. Sebelum kita masuk ke dalam pemrograman yang sebenarnya, ada satu hal penting yang kita pahami, yaitu cara menulis pseudocode. Pseudocode adalah cara untuk menuliskan algoritma dalam bentuk yang mudah dimengerti dan dipahami, menggunakan campuran bahasa manusia dan struktur yang menyerupai kode pemrograman. Nah, misalnya berikut adalah pseudocode sederhana untuk menghitung nilai rata-rata sebuah siswa. Langkah pertama yaitu dengan menerima input berupa nilai-nilai, kemudian kita jumlahkan semua nilai tersebut dan akhirnya kita bagi jumlah tersebut dengan jumlah siswa-siswa yang ada. Nah, dan dari situlah kita akan mendapatkan tata-tatanya. Pseudocode ini membantu kita untuk memahami logika di balik algoritma sebelum kita menulis kode pemrograman sebenarnya. Dengan pseudocode, kita bisa dengan mudah mengidentifikasi langkah-langkah yang dibutuhkan tanpa harus langsung terjun ke bahasa pemrograman yang mungkin lebih sulit dipahami. Bagian 4. Contoh kasus algoritma dalam kehidupan nyata.
algoritma tidak hanya terbatas pada dunia pemrograman. Di dunia nyata, algoritma digunakan untuk memecahkan berbagai masalah. Salah satu contohnya adalah dalam proyek konstruksi, di mana kita perlu menghitung jumlah hari tanpa kecelakaan. Algoritma ini akan memeriksa data kecelakaan setiap hari, dan setiap hari tanpa kecelakaan akan dicatat. Algoritma ini akan berguna untuk mengelola data dan membantu manajemen proyek dalam memantau keamanan di tempat kerja. Dengan menggunakan algoritma, kita bisa mendapatkan hasil yang cepat dan akurat tanpa harus menghitung secara manual. Contoh lainnya, algoritma juga digunakan dalam perbankan untuk menghitung bunga yang harus dibayar pada pinjaman atau di situs e-commerce untuk merekomendasikan produk yang mungkin kamu sukai berdasarkan data pembelian-pembelian sebelumnya. Hai, ini saya akan menjelaskan kedua bagian 5 efisiensi algoritma. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam merancang algoritma adalah efisiensi. Efisiensi algoritma mengacu pada beberapa debat algoritma bisa menyelesaikan tugasnya dan seberapa banyak sumber daya yang dibutuhkan seperti waktu dan memori. Algoritma yang tidak efisien akan membutuhkan lebih banyak waktu atau sumber daya untuk menjelaskan tugas. Oleh karena itu penting untuk algoritma dan dapat menyelesaikan masalah yang dalam waktu yang cepat dengan menggunakan sedikit sumber daya. Ini kenapa dalam pemrograman kita sering mempentingkan beberapa algoritma untuk menemukan yang paling efisiensi. Oke, itulah penjelasan mendalam tentang algoritma dan pemrograman. Algoritma adalah dasar dari semua pemrograman komputer dan memiliki peran yang sangat penting untuk kita gunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah dengan cepat dan efisien. Nah, semoga materi ini membantu kalian lebih memahami konsep algoritma dan cara kerjanya. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya untuk materi-materi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.